Apa makna pedupaan dan aturan menggunakan pedupaan dalam Gereja Katolik? Mari kita bahas bersama. Kita akan membahas 3 catatan penting tentang pendupaan dalam misa berdasarkan sejarah singkat liturgi, significatio incensi, utilitas incensi, dan modus incensi. Catatan penting yang pertama tentang pendupaan adalah significatio incensi atau makna dari pendupaan. Makna dupa yang pertama adalah bentuk doa. Dupa yang dibakar pada pedupaan atau turibulum menghasilkan kepulan asap yang harum mewangi dan terarah ke atas sebagai gambaran doa orang percaya yang naik ke surga. Ke atas merupakan tempat simbolis, tempat tinggal Allah atau doa-doa orang kudus, yang naik tahta berdasarkan kitab Wahyu bab 8 ayat 3-4. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Makna dupa yang lain adalah tanda penghormatan. Sebagai tanda penghormatan, imam dan diakon mencium altar, dan sesuai dengan tingkat perayaan, imam dapat juga mendupai salib dan altar karena merupakan simbol Kristus berdasarkan pedoman umum misalnya Romawi PUMR 49. Selain itu, dalam ritus persembahan, imam dapat mendupai bahan persembahan yang telah disiapkan di atas altar. Pendupaan itu melambangkan persembahan dan doa gereja yang naik ke hadirat Allah. Sesudah itu, imam dan umat pun dapat didupai oleh diakon atau pelayan lain. Imam didupai karena pelayanan kudus yang ia sandang, sedangkan umat didupai karena martabat luhur yang mereka peroleh melalui pembaptisan berdasarkan PUMR 75. Catatan penting yang kedua tentang pendupaan adalah utilitas incensi atau penggunaan pendupaan dalam liturgi. Pemakaian dupa secara detail diatur dalam PUMR 276-277 dan Caeremoniale Episcoporum CE 84-98 sampai tata upacara para uskup. Dalam setiap bentuk misa boleh digunakan dupa, selama perarakan masuk, pada permulaan misa untuk menghormati salib dan altar, waktu perarakan dan pewartaan Injil, sesudah roti dan anggur disiapkan di altar, bahan persembahan, salib, dan altar didupai, juga imam dan umat, pada waktu hosti dan piala diperlihatkan kepada umat sesudah konsekrasi masing-masing. Ketika prosesi masuk, waktu perarakan masuk dalam misa, fungsi dupa adalah untuk membuka dan menyucikan jalur yang dilalui sekaligus menyucikan peserta perarakan yang jalan di belakangnya. Karena itu pembawa wiruk jalannya di paling depan, bukannya di belakang pembawa salib. Wiruk tidak digunakan waktu perarakan keluar dalam misa. Saat ini, pembawa wiruk tentunya jalan di belakang pembawa salib, bersama misdinar lainnya. Selain itu, pendupaan dapat dipakai juga dalam ritus dedikasi gereja atau altar, dalam ritus pemberkatan minyak dan konsekrasi minyak krisma. Dalam pentahtaan sakramen Maha Kudus, ketika monstrans digunakan, dan termasuk dalam ritus pemakaman. Di samping itu, dupa menurut aturannya juga dapat digunakan selama prosesi-prosesi untuk pesta penampakan Tuhan, Minggu Palma,
Misa perjamuan terakhir Kamis Putih saat sakramen Maha Kudus ditatakan dalam masa hening, malam Paskah, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, perayaan meriah, pemindahan relikui dan, secara umum, dalam setiap prosesi meriah lainnya. Saat digunakan pada Kamis Putih persis di depan imam yang membawa sakramen Maha Kudus dalam sibori, bukan monstrans dengan mengenakan velum. Sesekali prosesi ini berhenti, dan saat itulah dilakukan pendupaan terhadap sakramen Maha Kudus, yang harus dilakukan sambil berlutut di hadapannya. Sakramen Maha Kudus hanya didupai sambil berlutut. Ritual ini hanyalah untuk memindahkan Kristus dari bangunan utama gereja. Karena di hari Jumat Agung kita memperingati wafat Kristus. Catatan penting yang ketiga tentang pendupaan adalah modus incensi atau cara pendupaan yang secara detail dijelaskan dalam PUMR 277 dan CE 91-95. Beberapa cara dapat dilakukan sebagai berikut. Sesudah mengisi pendupaan di awal misa, imam memberkatinya dengan membuat tanda salib di atasnya. Sebelum dan sesudah pendupaan, petugas membungkuk ke arah orang atau barang yang didupai, kecuali dalam pendupaan altar dan bahan persembahan untuk ekaristi. Pendupaan dilaksanakan dengan mengayunkan pendupaan ke depan dan ke belakang. Pendupaan diayunkan 3 kali untuk penghormatan, sakramen Maha Kudus, relikui, salib suci, dan patung Tuhan yang dipajang untuk dihormati secara publik, bahan persembahan, salib altar, kitab Injil, lilin Paskah, imam dan umat. Pendupaan diayunkan 2 kali untuk penghormatan, relikui dan patung orang kudus yang dipajang untuk dihormati secara publik. Semua ini didupai hanya pada awal perayaan Ekaristi. Sesudah pendupaan altar. Altar didupai dengan serangkaian ayunan tunggal sebagai berikut. Imam mendupai altar sambil mengelilinginya. Kalau altar melekat pada dinding, maka imam mendupai sambil berjalan ke sisi kanan lalu ke sisi kirinya. Kalau ada salib di atas atau di dekat altar, maka salib itu didupai sebelum altar. Atau, imam mendupai salib pada saat ia melintas di depannya. Sebelum mendupai salib dan altar, imam mendupai bahan persembahan dengan mengayunkan pendupaan 3 kali atau dengan membuat tanda salib dengan pendupaan di atas bahan persembahan.